wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur sehingga Allah akan menambah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, selawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, satu-satunya uswah, suri teladan yang baik bagi kaum muslimin di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengikuti apa yang telah diajarkan, dibawa, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini, sekarang subuhnya agak siang, saya ingin membacakan tafsir surat Al-Waqiah ayat 25 dan 26. Insyaallah waktunya cukup ya. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lagwaw wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Di ayatnya pendek. Ayat ini menjelaskan tentang satu ucapan yang tidak pernah didengar oleh penghuni surga. Jadi Allah berfirman, la yasma'una fiha. Mereka, para penghuni surga itu, la yasma'una fiha, tidak pernah mendengar di dalam surga itu lagwan. Lagwun itu perkataan yang sia-sia. Ya. Jadi penghuni surga tidak pernah mendengar perkataan yang sia-sia. Wala ta'siman, juga perkataan yang menimbulkan dosa. Ya. Nah, mari kita pahami dulu apa itu lagwun. Ya. Lagwun adalah satu perkataan atau pernyataan, ya, satu perkataan atau pernyataan yang mengandung kebatilan dan penyesatan. Satu perkataan atau pernyataan itu disebut lagwun apabila pernyataan tersebut menyesatkan orang. Ya, kalau pernyataan menyesatkan itu kira-kira mengandung kebenaran atau tidak? Ya, tentu tidak mengandung kebenaran. Jadi pernyataan itu tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Itu disebut lagwun.
Ada satu definisi yang diberikan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ya di dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Beliau menjelaskan al-laghwu itu perkataan yang sia-sia adalah ucapan apa saja yang tidak bisa dijadikan sandaran. Ya, menurut Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, al-laghwu adalah perkataan yang tidak bisa dijadikan sandaran. Perkataan yang diucapkan tanpa dasar dan tanpa pemikiran, ya, sehingga muncul sebagai kesia-siaan. Muncul sebagai kesia-siaan. Jadi perkataan itu sia-sia karena menyesatkan, tidak ada dasarnya, tidak ada sandarannya. Nah, maka hati-hati, jangan sampai kita menyampaikan hal-hal yang tidak ada nilainya, hal-hal yang tidak ada dasarnya, hal-hal yang tidak didukung oleh dalil-dalil syariah kalau itu berkaitan dengan persoalan-persoalan agama. Itu laghwun, ya, laghwun. Nah, bahkan laghwun ini, perkataan yang sia-sia ini, bahayanya itu bisa menyesatkan orang. Ya. Maka ini berbahaya. Kalau sudah menyesatkan orang, itu perkataan itu berbahaya. Nah, dikatakan tadi para penghuni surga itu mereka tidak pernah mendengar ya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang mengandung dosa. Artinya apa? Artinya bahwa apabila kita mendapati ada seseorang yang mengatakan hal itu, maka karena bisa menimbulkan kesia-siaan, maka kita tidak perlu mempercayai, apalagi mengikuti. Nah, jadi banyak sekali itu pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh orang-orang, ya, biasanya itu diucapkan oleh orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Itu perkataan yang sia-sia, laghwun itu. Ya. Contoh misalnya ada pernyataan semua agama itu benar. Ini contoh laghwun ini. Semua agama itu benar. Ya, benar menurut pemeluknya gitu ya. Kalau kita tanya orang Hindu, ya dia mengatakan agama Hindulah yang benar. Kalau kita tanya kepada orang Nasrani, ya kepercayaan Nasrani itulah yang benar menurut mereka. Tapi kalau sudah orang Islam ngomong semua agama benar, wah ini bahaya. Ya, ini bertentangan dengan nas Al-Quran. Ya, menurut Al-Quran agama yang paling benar itu adalah Islam, dan kita tidak salah mengatakan itu. Memang seharusnya itu. Jangan kemudian orang Islam karena takut dianggap radikal terus mengatakan semua agama benar. Padahal di dalam kitabnya jelas itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam.
Dan ketika orang itu mengambil selain Islam, maka tidak akan diterima selamanya. Dan dia adalah orang yang merugi. Itu pernyataan Quran. Kenapa ucapannya menyelisih Quran? Ya, ada enggak orang Islam yang mengatakan semua agama benar? Ya banyak. Ya, bahkan itu tidak hanya diucapkan saja, dia meyakini bahwa kebenaran itu relatif misalnya. Kebenaran itu relatif. Kebenaran itu tidak mutlak. Nah, ini satu pernyataan yang berbahaya. Pernyataan yang bisa menyesatkan. Ya. Ada lagi contohnya. Misalnya haram menerapkan sistem pemerintahan ala Nabi. Pernah mendengar? Pernah ya? Siapa yang mengatakan itu? Pak Mahfud. Ini perkataan lagwun. Perkataan yang sia-sia, batil. Ya, menyesatkan tuh. Ya, tidak haram menerapkan sistem pemerintahan ala Nabi. Ya, dia umatnya siapa? Ya. Nah, ini contoh lagwun ini. Perkataan yang sia-sia. Menimbulkan kesesatan. Ya. Jadi banyak sekali ya. Terutama memang sekarang ini banyak sekali pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Nah, ini contoh lagwun ya. Nah, kalau ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, ya, maka jangan sekali-kali kita mempercayai, karena itu tidak didasarkan pada sandaran yang tepat. Jadi perkataan itu tidak punya sandaran. Ya, tidak punya sandaran. Ada lagi pernyataan khilafah itu ideologi berbahaya. Ya, menyebut khilafah ideologi saja sudah salah. Tidak ada ideologi khilafah. Khilafah itu sistem pemerintahan, bukan ideologi. Jadi kalau menyebut khilafah itu ideologi, mohon maaf, ketok gobloke gitu. Nun sewu ya. Nah, ini banyak hal-hal yang diucapkan seperti itu. Ya, jadi la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman. Mereka para penghuni surga itu tidak pernah mendengarkan perkataan yang sia-sia, wala ta'siman, dan perkataan yang menimbulkan dosa. Ya, kalau perkataan itu sia-sia masih mending ya. Tapi perkataan yang menimbulkan dosa itu kalau sudah menyesatkan orang lain. Ya. Mengatakan bahwa Islam itu sudah ketinggalan zaman. Ya, Islam itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang bukan zamannya sampean berbicara tentang Islam. Sekarang itu eranya era modern. Ya, era modern. Jadi banyak hukum-hukum Islam yang dianggap ketinggalan zaman. Nah, sehingga tidak perlu dijalankan. Nah, ini juga perkataan yang menyesatkan, menimbulkan dosa. Ya, menimbulkan dosa. Jadi ini sekaligus kita harus berhati-hati, jangan sampai kita itu sembrono menyampaikan satu pernyataan, satu perkataan yang bisa menyesatkan orang, yang itu nanti bisa menimbulkan dosa.
Ya. Nah, jadi ini juga disinggung di dalam surah Al-Baqarah ayat 225. Coba nanti dilihat. Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kalian karena sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kalian ya karena sumpah yang disengaja, ya, yang disengaja oleh hati kalian. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyantun, ya, Ghafurun Halim. Ya. Jadi lagun di sini itu adalah perkataan yang tidak dimaksudkan, gitu ya, untuk bersumpah di dalam surat Al-Baqarah ini. Sehingga ada yang memahami bahwa ucapan atau lagun itu ucapan yang menyerupai sumpah. Ya, ucapan yang menyerupai sumpah. Menurut Abi Kilabah, di sini ada keterangannya di dalam surat Al-Baqarah itu, menurut Abi Kilabah menjadi kebiasaan yang tidak dimaksudkan bersumpah dengannya, maka perkataan-perkataan batil atau laghun tidak boleh dijadikan sandaran dan tidak layak dijadikan panutan. Artinya tidak layak diikuti pernyataan dan perkataan yang mengandung kesia-siaan. Ya, jadi ya tadi itu, misalnya pernyataan Islam itu sudah tidak sesuai lagi dengan zaman, itu bertentangan dengan nas Quran. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Loh, Allah saja menyatakan agama Islam itu sempurna. Ya. Tetapi ada orang yang berani-beraninya mengatakan Islam itu sudah ketinggalan zaman. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan kucukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islama dinan. Jelas. Wa raditu, dan aku ridhoi, kata Allah, bagi kalian Islam sebagai agama. Nah, jadi jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Nah, jadi hati-hati, kita sekarang ini banyak menemukan pernyataan-pernyataan yang lagun itu. Ya, pernyataan yang lagun disampaikan oleh, ya, siapa lagi kalau bukan orang-orang munafik yang itu dipakai untuk menyerang Islam. Mungkin mereka dibayar untuk menyerang Islam, dibayar untuk membuat bingung kaum muslimin, supaya mereka itu disibukkan dengan pernyataan-pernyataan mereka. Ya, insya Allah kalau kita betul-betul memahami ajaran agama ini, maka kita bisa bersikap. Nah, bagaimana kemudian sikap kita terhadap mereka? Ya, hati-hati kalau pernyataan itu diucapkan oleh orang fasik, orang munafik. Ya, kul in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya, jika datang kepadamu fasikun, orang fasik, membawa satu berita, ya, memberikan pemberitaan, memberikan pernyataan, fatabayyanu, maka lakukanlah check and recheck. Nah, tabayun,
ya, antusibu qauman bijahalah, supaya tidak menimbulkan musibah karena kebodohan. Nah, itu jadi berhati-hati siapa yang mengucapkan itu. Ya, kalau dia itu sudah terkenal atau sudah dikenal sebagai orang yang fasik, orang munafik, maka berhati-hatilah di dalam menerima pernyataan mereka. Jadi itu sikap kita terhadap bagaimana menyikapi laghun tadi itu, perkataan yang sia-sia. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi pemahaman terhadap agama, kemudahan untuk mengkaji Islam, sehingga kita ini menjadi orang yang faqih fiddin, orang yang paham terhadap ajaran Islam, sehingga ketika menerima pernyataan-pernyataan laghun tadi itu, kita bisa menangkap dan tidak mengikuti, apalagi menyebarkan. Nah, ini yang penting ya, jangan disebarkan. Kalau mau menyebarkan ya berarti harus dengan keterangan bahwa ini adalah pernyataan yang batil, pernyataan yang tidak benar. Saya kira itu, wallahu alam bisawab. Mungkin cukup untuk mengantarkan diskusi kita pagi hari ini, tapi diskusinya tidak lama ini, hanya 10 menit nih Pak Sotik. Ya, karena 5:30 harus diakhiri. Demikian, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dengan teman-teman, mari kita lanjut dengan diskusi dan panel. Silakan. Ada yang mau tanya? Ada lagi tak? Jangan berdoa dulu. Iya Pak. Islam adalah agama yang diakui Allah, yang satu-satunya punya agama yang diakui Allah. Iya. Di kemarin akan kita beberapa oleh tahun itu yakin itu Muslim. Iya. Ada yang lewat Pak. Di Indonesia ini diakui ada 6 agama. Ya. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar di mata negara kita, itu ternyata itu betul. Tapi di mata Allah kan salah, kurang tepat. Karena kata paling berarti ada alternatif yang lain, gitu. Sehingga pernyataan Islam adalah agama paling benar. Kalau menurut saya kurang tepat di mata Allah. Gimana Pak? Mohon dijelaskan. Ya, seluruh agama samawi itu adalah Islam. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah Islam. Ajarannya sama, tauhid. Syariatnya yang berbeda, tapi dikatakan Islam karena semua datang dari Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi itu, ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ya, jadi memang satu-satunya agama yang datang dari Allah itu ya Islam, tidak ada yang lain. Nah, itu satu harus dipahami. Jadi Allah tidak menurunkan agama yang lain. Allah turunkan kitab-kitab kepada para nabi, Injil kepada Isa, ya, kemudian Quran kepada Nabi Muhammad. Itu adalah ajaran Islam. Ya, ajaran Islam. Ajarannya satu. Hanya saja syariatnya tadi berbeda-beda. Salat
yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad berbeda dengan caranya. Ya, caranya berbeda dengan sholatnya Nabi Musa. Berbeda, syariatnya berbeda. Tapi semua datang dari Allah. Jadi kitab-kitab samawi ya, yang datang dari Allah diwahyukan kepada para nabi itu semuanya Islam. Ya. Jadi kitab samawi, yang lain tidak. Nah, gitu. Jadi ajarannya Nabi Isa itu adalah Islam. Ajarannya Nabi Isa. Nah, gitu. Jadi makanya ketika dikatakan inna dina indallahil Islam, itu betul. Jadi agama di sisi Allah itu Islam, karena Allah tidak pernah menurunkan agama selain agama Islam. Nah, jadi itu. Nah, karena Islam ini datang dari sumber yang maha benar. Siapa yang maha benar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam inilah yang benar. Tidak mungkin sesuatu yang datang dari yang maha benar salah. Tidak bisa diterima logika. Jadi yang maha benar Allah itu pasti menurunkan kebenaran. Maka Islam itu adalah agama yang benar. Nah, makanya itu masuk dalam keimanan tuh. Iman kepada Allah itu termasuk iman kepada apa-apa yang datang dari Allah, termasuk agama yang diturunkan. Nah, kita harus mengimani itu, meyakini bahwa agama Islam inilah adalah agama yang benar. Nah, gitu. Jadi menurut seorang muslim, maka agama yang paling benar di antara sekian ratus agama mungkin. Kalau di Indonesia hanya berapa bahan? 5 ya. Kalau kita lihat di seluruh dunia ini mungkin ada banyak itu agama itu. Yang 5 itu Darmo Gandul tidak ikut itu. Ya. Kalau kita keluar mungkin ada banyak orang mengklaim ini agama. Akan ada banyak orang mengklaim begitu. Ini agama ini. Padahal itu dari pikirannya orang sendiri. Nah, orang ini lemah, pikirannya terbatas, gawe agama, mengklaim dia. Nah, tentu kita tidak mengatakan itu agama yang benar. Ya. Jadi semua agama yang datang dari Allah itulah yang benar. Gitu. Jadi begitu, Pak. Karena datang dari zat yang maha benar. Jangan seorang muslim mengatakan, ya saya Islam, tapi saya tidak yakin Islam ini agama yang benar misalnya. Loh, iya apa pikirannya itu ya? Antara hatinya dengan pikirannya tidak sama. Makanya saya tadi mengatakan, ya semua agama benar itu menurut pemeluknya itu. Menurut pemeluknya. Nah, kita orang muslim harus meyakini bahwa Islamlah ini yang paling benar. Nah, gitu, Pak. Jadi tidak salah juga kalau kita mengatakan Islam itu yang paling benar. Ini tidak ada hubungannya dengan wah ini kalau di Indonesia kan 5 agama. Kalau mengatakan Islam yang paling benar kan egois itu. Ya karepmu itu. Nah, itu kan pernyataan orang. Tapi ajaran kita itu harus mengatakan seperti itu. Keimanan kita harus membenarkan Islam ini di antara ajaran-ajaran yang lain. Kalau kita membenarkan satu, berarti kan kita menganggap yang lain itu tidak benar. Iya toh? Iya, yang memang tidak berasal dari yang maha benar. Kenapa kita harus membenarkan? Nah, dan itu sah. Yang dituntut ya seperti itu. Nah, maka kalau seorang muslim tidak mengimani seperti itu, ya awu-awu namanya imannya. Awu-awu ya boy, gak jelas. Ya. Imannya tidak jelas. Iman itu harus jelas. Iman itu batas
antara hak dan batil. Tipis sekali. Ya, itu garis demarkasi yang harus tegas itu keimanan ini. Kalau itu garisnya agak tegas, gitu ya, sedikit saja itu masuk itu ke dalam kesesatan. Nah begitu, gitu kan? Ya. Nggak dengar Pak. Oh. Saya meneruskan pertanyaan dari Pak Handionari. Lalu agama Nasrani atau Yahudi yang disebutkan juga di dalam Al-Quran ya, itu sumbernya dari mana dan siapa yang menciptakan? Ya. Agama Nasrani itu datangnya dari Allah, diturunkan kepada Nabi Isa. Ada jelas toh? Melalui malaikat Jibril juga. Malaikat Jibril itu penyampai wahyu. Malaikat Jibril yang diutus kepada Nabi Muhammad sama dengan malaikat Jibril yang diutus kepada Isa, yang diutus kepada Musa. Cuma ketika diangkat Nabi baru, maka yang lama ini harus ditinggalkan, mengikuti Nabi yang baru. Nah, misalnya Isa pada waktu itu belum diangkat Nabi Muhammad, ya orang mengikuti nabinya, mengikuti Nabi Isa. Ketika diutus Nabi Muhammad, seharusnya pengikut Isa ini harus mengikuti Nabi Muhammad. Ajarannya sama, karena syariatnya berbeda, harus mengikuti syariat yang baru. Nah, makanya ada kaidah syar'u man qoblana laisa syar'an lana. Itu syariat orang sebelum kita, ya, sebelum Nabi Muhammad, itu bukanlah syariat kita, maka tidak harus diikuti. Ketika Nabi diutus menjalankan sholat, ya, menjalankan sholat, maka sholatnya itu harus mengikuti Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Gimana sholatnya Nabi Muhammad? Bukan sholatnya Nabi Isa atau Nabi Musa. Sholatnya Nabi Musa itu kan hanya 2 waktu, ya, pagi dan syuruk, ya, dan maghrib, sebelum maghrib itu ya sholatnya. Kita 5 waktu ya mengikuti, termasuk gerakan dan bacaannya harus mengikuti. Nah, jadi yang dikatakan oleh siapa saudaranya istri Nabi Khadijah itu, yang orang Nasrani itu, Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal. Dia itu penganut Nasrani. Tapi ketika Nabi datang bersama Khadijah, Waraqah itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi. Waraqah mengatakan, sungguh engkau nanti akan diusir oleh kaummu. Kalau saya masih hidup, maka aku akan mengikutimu itu. Dia penganut Nasrani. Raja Najasyi, ya, dia penganut Nasrani, paham kitab, ya, paham kitab. Ketika Hamzah, ya, mengatakan kepada Nasrani bahwa di tengah-tengah kami sudah diutus Nabi, siapa namanya Muhammad. Najasyi sudah, loh, kok sama dengan yang di kitab? Dia melarang manusia untuk berbuat zina, untuk minum khamr, melarang. Sama dengan ajarannya. Maka Najasyi di dalam kitab Sirah itu kemudian akhirnya memeluk Islam, walaupun tidak sempat ketemu dengan Nabi. Nah, jadi ketika Nabi baru diutus, maka
meluk atau umat Nabi sebelumnya itu harus mengikuti Nabi yang baru. Nah, sehingga umat Nasrani sekarang itu harus mengikuti Nabi Muhammad, itu yang benar. Kalau dia bersikukuh dengan ajarannya, nah, berarti dia tidak mau kepada ajaran Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa ma kunna mu'adzibina, dan tidaklah kami azab, kami siksa, hatta nab'atsa rasula, hingga kami utus seorang nabi. Nah, gitu. Jadi kalau sudah diutus seorang nabi, kalau tidak mengikuti maka dia akan berdosa. Nah, itu aturannya. Begitu, Pak. Jadi semuanya itu datangnya dari Allah. Kitab samawi, agama-agama wahyu itu semuanya datangnya dari Allah, dan itu Islam. Nah, cuma syariatnya saja yang berbeda. Begitu. Karena sudah tidak diutus nabi lagi, Nabi Muhammad ini nabi akhir, ya, la nabiyya ba'di, ya, tidak ada nabi lagi setelahku, maka manusia yang hidup setelahnya itu hingga yaumul kiamat itu harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, begitu. Jadi sudah tidak ada lagi nabi. Kalau ada orang-orang yang ngaku nabi, carpak gitu namanya. Nabi sendiri yang mengatakan la nabi ya ba'di. Carpak gitu, tidak usah didengarkan ya. Begitu. Ya. Dari keluarga yang menyampaikan kebohongan sebagai pernyataan seorang pemimpin, kamu tidak perlu mengikuti, tapi orang yang mengikuti, katakanlah yang mengikuti Nabi itu kan sebenarnya radikal ya, radikal itu insya Allah usul ya. Ya. Justru mana yang radikal itu malah dikatakan negatif. Nah, mana yang euforia tadi itu kok mana yang iya. Jadi apa ya? Iya. Jadi itu Pak, tentang istilah ya, istilah apa itu radikal ya. Sebenarnya istilah radikal itu coba dicek di kamus ya. Istilah radikal itu sebetulnya netral. Ya, radikal itu netral. Jadi radikal itu artinya mengakar. Nah, mengakar. Jadi kalau ada Muslim itu harus berpikir radik, nah, harus berpikir mengakar ya, tentang agamanya. Jadi harus berpikir sungguh-sungguh, mendalam, komprehensif. Nah, itu namanya radikal. Nah, cuma sekarang istilah itu kemudian digunakan menjadi istilah kalau dalam ilmu bahasa pejoratif pejoratif itu. Menjadi bermakna negatif. Ya, ini yang tidak benar. Jadi kembali aja, coba aja lihat kamus itu istilah radikal itu maknanya apa? Itu maknanya kan tidak ada makna yang negatif sama sekali. Nah, tapi kemudian kalau saya bilang ini diboikot istilah ini. Istilah itu diboikot untuk menyatakan sesuatu yang negatif. Misalnya orang yang suka ke masjid, aktif sholat 5 waktu, radikal itu. Nah, ini tidak benar. Jadi Pak Han ini radikal, Pak Sotik ini radikal. Ya itu kan tidak benar itu. Jadi penggunaan istilah yang sebetulnya bukan maknanya, tapi disematkan kepada seseorang untuk menimbulkan perspektif negatif. Nah, jadi istilah itu dicomot, diambil gitu ya, untuk memberikan
stigma. Stigma itu mencap. Ya, Pak Han dicap radikal. Oh, itu karena setiap hari ke masjid misalnya. Nah, itu ya. Sehingga kemudian ada terusannya itu. Jangan nemen-nemen belajar agama. Nah, supaya tidak menjadi radikal. Bukan tambah kacau lagi itu. Ya, kacau lagi. Nah, kalau yang mengatakan orang yang dikatakan orang yang pinter, titelnya berderet-deret, apa ndak malu dia itu? Mengatakan pernyataan seperti itu. Gak sumbut karo titele. Ya. Kalau saya ya malu titele jelentrek itu. Tapi menyatakan pernyataan-pernyataan yang menurut saya pernyataan-pernyataan yang apa? Yang konyol itu. Pernyataan yang konyol, tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi itu termasuk Pak. Termasuk tadi itu lagun itu. Termasuk lagun. Karena itu di surah Al-Qasas itu juga ditegaskan lagi oleh Allah ya, di surah Al-Qasas. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Kata Allah. Jika mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, maka berpaling darinya. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Bagi kami amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Tapi tetap masih mendoakan ya. Salamun alaikum. Kesejahteraan atas diri kalian. Kepada orang-orang yang mengatakan lagun itu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Dikatakan dalam Quran itu jahil mereka itu. Jahil. Jadi mungkin meskipun titelnya banyak tetap jahil dalam Quran itu, ya. La nabtagil jahilin. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Surat Al-Qasas ayat 55. Nah, itu gimana kalau kita mendapati perkataan seperti itu berpaling darinya? Enggak usah dirungokno itu. Ya, enggak usah didengarkan. Nah, begitu Pak mungkin ya. Karena waktunya sudah lebih maka kita akhiri kajian ini. Sebelum ditutup dengan doa, besok pagi kajian akan diisi oleh Ustaz Kusno. Jangan lupa besok pagi kita puasa Arafah. Puasa Arafah. Ya, hari Jumat ya.